Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah kita di sini dapat presentasi walaupun dalam keadaan luring. Namun tak lupa kita curahkan juga alhamdulillahnya kita masih dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kita curahkan sholawat serta salam kepada Nabi Yana Muhammad SAW. Pada Bapak Dedi Nurjamin, Magister Pendidikan yang kami hormati, serta teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi ke-13 yakni lapangan tak hingga. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Desti Umaira, sebagai moderator dengan nomor pokok mahasiswa 2521511111071 serta rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Salwa dengan NPM 252151111052 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Rizky Permata Musafirah Kurniasari dengan NPM 252151111046 sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Salma Nur Fadila dengan NPM 252151111061 sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Nadia Nuraila Saada dengan NPM 2521511. Perkenalkan, nama saya Zahid Mahfud dengan nomor NPM 25151111074. Baik, di sini langsung saja ke pemateriannya. Yang pertama saya akan membacakan pendahuluan terlebih dahulu. Dalam matematika, lapangan adalah himpunan yang dilengkapi dengan dua operasi, yaitu penjumlahan dan perkalian, yang memenuhi sifat-sifat tertentu seperti adanya elemen identitas, inverse, dan sifat distributif. Contoh lapangan yang sudah dikenal yaitu bilangan rasional, bilangan real, serta bilangan kompleks. Namun, tidak semua lapangan bersifat tak hingga. Ada juga lapangan yang hanya berisi sejumlah terbatas elemen, disebut lapangan hingga, atau Galois Free, dinamai dari matematikawan Eva Ferris Galois. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Nadia. Kepadanya dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Maaf, Desti bisa off-mute dulu. Nah, di sini pertama-tama ada pengertiannya. Apa sih lapangan berhingga itu atau finite field? Nah, lapangan berhingga itu adalah suatu lapangan aljabar yang memiliki jumlah elemen terbatas atau berhingga. Lapangan berhingga dilambangkan dengan GF dalam kurung Q atau ini disebut Gaussian field, di mana Q itu adalah P pangkat N atau GF P pangkat N. Nah, dengan Q bilangan prima atau karakteristik lapangan. Kenapa karakteristik lapangan? Jadi, karakteristik lapangan ini ada bilangan primanya. Lalu N sama dengan bilangan bulat positif, dan P pangkat N adalah jumlah atau orde elemen dalam lapangan. Next. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama, GF dalam kurung 2. Kenapa di sini 2? Karena kan tadi itu GF dalam kurung Q. Nah, di dalam kurung ini harus bilangan prima. GF2 ini berarti lapangan dengan dua elemen. Elemennya dimulai dari angka 0, 0 dan 1.
menggunakan operasi modulo 2. Arti dari operasinya dilakukan modulo 2 artinya, yang pertama contohnya itu di penjumlahan modulo 2. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Dan 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kenapa 1 ditambah 1 itu 0 bukan 2? Karena 2 modulo 2 adalah 0. Lalu, contoh perkaliannya di modulo 2 ini, 0 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 1 sama dengan 0. 1 dikali 0 sama dengan 0. Dan 1 dikali 1 sama dengan 1. Lalu, di contoh yang kedua ada GF3. Lapangan dengan elemen 3. 0, 1, dan 2. Nah, menggunakan operasi modulo 3. Kita bisa masukkan di penjumlahan modulo 3-nya, 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 2 sama dengan 2. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 0 sama dengan 2. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 0 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 2 sama dengan 0. 2 ditambah 1 sama dengan 0, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, di sini juga kenapa 0 ditambah 2 sama dengan 0 dan 2 ditambah 1 sama dengan 0, karena di contoh soalnya itu GF3, berarti tadi modulo 3, dan 1 ditambah 2 sama dengan 3 itu modulo 3 modulo 3 itu sama dengan 0. Dan 2 tambah 1 sama dengan 0 itu karena 2 tambah 1 sama dengan 3, 3 itu 3 modulo 3 sama dengan 0. Next. Nah, lapangan berhingga penting di dalam, di antaranya ada di teori kode koreksi kesalahan atau error correction codes, lalu kriptografi, misalnya di AES menggunakan GF2. Lalu ada di teori bilangan dan sistem komputer. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nadia yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Rizky, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi. Untuk materi yang kedua yaitu definite field atau lapangan hingga. Lapangan F P pangkat N adalah himpunan dengan P pangkat N elemen, di mana yang pertama operasi penjumlahan dan perkaliannya memenuhi sifat-sifat lapangan. Yang kedua, P adalah bilangan prima dan N adalah bilangan bulat positif. Untuk N sama dengan 1, Fp adalah himpunan bilangan bulat mod P, ditulis juga sebagai Zp. Karakteristik dari lapangan hingga yaitu bilangan bulat positif terkecil M yang memenuhi 1 ditambah 1 ditambah titik-titik ditambah 1 sama dengan 0 sebanyak M kali. Jika karakteristik tidak sama dengan 0, maka M selalu bilangan prima. Next. Untuk contohnya, yang pertama, lakukan operasi penjumlahan dan perkalian dalam medan hingga GF7. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Nadia, di sini saya mengambil yang A penjumlahan dan B perkalian. A 4 tambah 5 sama dengan 9. Jadi dicari sisa pembagiannya dari 9, dari 7 dibagi 9. Didapat sisa pembagiannya yaitu 2, atau bisa ditulis dengan 9 kongruensi 2 mod 7. Dan juga yang B yaitu yang perkalian, contohnya 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian cari sisa pembagian dari 12 yaitu 7 dibagi 12, didapat sisa pembagiannya yaitu 5, atau bisa ditulis dengan
12 kongruen 5 mod 7. Next. Nah, untuk materi order of finite field atau order lapangan, yaitu order lapangan adalah banyaknya elemen di dalam lapangan tersebut, yaitu F sama dengan P pangkat N. Setiap lapangan berhingga memiliki order berupa bilangan prima atau pangkat bilangan prima. Contohnya, tentukan order dari medan F7. Untuk penyelesaiannya, F7 sama dengan 7 pangkat 1, sama dengan 7. Jadi order dari medan F7 memiliki 7 elemen. Next. Untuk memeriksa kemungkinan order, caranya diberi contoh di antara bilangan 4, 6, 8, dan 9, manakah yang tidak mungkin menjadi order dari suatu medan berhingga. Untuk penyelesaiannya, kita cari dulu PN dari 4, 6, 8, dan 9. Untuk 4 sendiri, bilangan berpangkat dari 2 pangkat 2, jadi P-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 2. Jadi itu akan mungkin menjadi order dari suatu medan berhingga. Untuk 6, karena 6 tidak memiliki pangkat, hanya memiliki perkalian 2 kali 3, jadi bukan pangkat dari suatu bilangan prima tunggal. Jadi itu tidak mungkin untuk menjadi order dari suatu medan berhingga. Untuk bilangan 8 itu memiliki pangkat 2, memiliki bilangan prima tunggal yang memiliki pangkat 2 pangkat 3 dengan P sama dengan 2, N sama dengan 3. Dan itu bisa mungkin menjadi order dari suatu medan berhingga. Dan untuk bilangan yang 9 itu sama, memiliki pangkat yaitu 3 pangkat 2 dengan P sama dengan 3 dan N sama dengan 2. Itu juga mungkin untuk menjadi order dari suatu medan berhingga. Jadi kesimpulannya, di antara 4, 6, 8, dan 9, yang tidak mungkin menjadi order dari suatu medan berhingga adalah 6. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizky yang sudah memaparkan materinya. Kemudian dilanjut oleh saudari Nurul Salwa, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan constructing finite fields atau membangun lapangan hingga. Nah, sebelum ke langkah-langkahnya kita perlu tahu dulu lapangan hingga Fp pangkat N itu dibangun dari lapangan dasar Fp dengan P itu bilangan prima menggunakan polinomial tak tereduksi derajat N. Tujuannya yaitu untuk memperluas lapangan sehingga memiliki P pangkat N elemen dan tetap memenuhi sifat-sifat lapangan. Ada inverse untuk penjumlahan dan perkalian. Langkah-langkahnya itu yang pertama tentukan bilangan prima dan derajat, yang kedua hitung banyak elemen, yang ketiga tentukan polinomial tak tereduksi, yang keempat tentukan elemen lapangan. Nah, kita mempunyai pilihan polinomial tak tereduksinya itu ada dua. Yang pertama, X pangkat N ditambah X ditambah 1 atau X pangkat N ditambah 1. Next. Nah, lanjut saja kita bagaimana sih cara membangun finite fields kalau nilai N-nya itu lebih dari 1. Nah, yang pertama kan tadi tentukan bilangan prima dulu. Misal kita ambilnya itu P-nya 2, terus N-nya itu 3. Nah, lapangan yang akan terbentuknya itu yaitu F2 pangkat 3 atau GF-nya itu 8, karena 2 pangkat 3 itu 8. Nah, yang kedua, hitung banyak elemen. Jumlah elemen ini didapat dari P pangkat N. Tadi kan 2 pangkat P-nya itu 2, N-nya itu 3, jadi 2 pangkat 3 itu 8. Jadi, ini tuh akan mempunyai 8 anggota. Kemudian yang ketiga itu tentukan polinomial tak tereduksinya. Nah, tadi kan kita ada dua pilihan polinomial tak tereduksinya ya. Yang pertama yaitu X pangkat N ditambah X ditambah 1 dengan atau X pangkat N ditambah 1. Yang pertama kita coba dulu yang X pangkat N ditambah X ditambah 1. Tadi N-nya itu kan 3, kita substitusikan jadi X pangkat 3 ditambah X ditambah 1. Nah, kita percobaan terlebih dahulu dengan X-nya itu 0. Kalau X-nya 0, maka akan menjadi
0 pangkat 3 ditambah 0 ditambah 1. Nah, 1 ini kongruens dengan 1 modulo 2. Kemudian kalau misal X-nya itu 1 pangkat 3 ditambah 1 ditambah 1 itu akan menghasilkan 3. 3 ini kongruens dengan 1 modulo 2. Nah, kan di sini itu kongruensnya itu enggak sama dengan 0, maka ini tuh disebutnya polinomial tak tereduksi. Ini memenuhi syarat ya. Terus yang keduanya itu yang X pangkat N ditambah 1. Nah, kita substitusikan N-nya itu 3. X pangkat 3 ditambah 1. Kita coba X-nya itu 0. 0 pangkat 3 ditambah 1 itu sama dengan 1. 1 itu kan kongruens dengan 1 modulo 2. Kemudian kalau X-nya 1, itu 1 pangkat 3 ditambah 1 sama dengan 2. 2 itu tidak kongruens dengan modulo 2. Kenapa? Karena 2 dibagi 2 itu kan akan habis. Jadi yang X pangkat N tambah 1 ini bukan polinomial tak tereduksi. Maksudnya jadi polinomial tereduksi. Next. Nah, yang terakhir itu menentukan elemen lapangannya. Nah, karena kita pakai fx-nya itu x pangkat 3 ditambah x ditambah 1, maka elemennya itu semua polinomial yang berderajatnya itu kurang dari 3 dengan koefisien 0 atau 1. F2 pangkat 3-nya itu kan tadi ada apa sih yang Fp-nya itu kan 2. Nah, 2 itu kan elemennya itu 0 sama 1. Nah, kita masukkan, terus seterusnya itu kita masukkan yang X-nya itu, tapi yang berderajat kurang dari 3. Jadi ada X, ada X tambah X, ada X tambah X tambah X, ada X kuadrat, ada X kuadrat tambah X, dan X kuadrat tambah X tambah 8. Itu totalnya itu ada 8 anggota. Kemudian ada hubungan reduksi. Hubungan reduksi ini penting untuk mengembalikan kembali. Jadi biar si tidak itunya teh si anggotanya itu tetap di lapangan gitu ya. Jadi kan itu teh fx-nya itu x pangkat 3 ditambah x tambah 1. Maka di lapangan ini tuh berlaku aturan x pangkat 3 ditambah x tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini tuh kita pindah ruaskan terlebih dahulu. X pangkat 3 itu sama dengan negatif X dikurangi 1. Nah, di F2 itu tanda minus itu sama dengan plus. Kenapa? Karena kalau misal negatif 1 itu kan akan kongruensi dengan 1 modulo 2. Nah, itu kan plus. Terus negatif X juga itu teh negatif 1 dikali X. Nah, negatif 1 itu akan kongruens dengan 1 modulo 2. Jadi plus. Nah, jadi hasil akhirnya itu X pangkat 3 kongruens dengan X ditambah 1. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Nurul Salwa yang sudah memaparkan materinya. Kemudian dilanjut oleh Saudara Jahid kepadanya, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Lanjut ke materi struktur perkalian FPN. Elemen primitif. Elemen A dalam FPN disebut elemen primitif jika setiap elemen tak nol dapat ditulis sebagai pangkat dari A. Artinya, elemen primitif adalah suatu elemen yang memiliki sifat dapat menghasilkan semua elemen non-nol lainnya lewat perkalian berulang dengan bentuk umum F sama dengan alfa pangkat 0, alfa pangkat 1, alfa pangkat 2, sampai seterusnya hingga alfa pangkat P pangkat N dikurangi 2. Nah, sifatnya semua elemen tak nol memenuhi alfa pangkat P pangkat N dikurangi 1 sama dengan 1. Terus yang kedua, ada setidaknya satu elemen primitif dalam setiap GF P pangkat N. Terus untuk contohnya, dalam GF9, P sama dengan 3 dan N sama dengan 2, ambil Fx sama dengan X kuadrat ditambah 1 tak tereduksi di GF3. Dengan lapangan 0, 1, 2, X, X tambah 1, X tambah 2, 2X, 2X tambah 1, 2X tambah 2. Elemen primitifnya bisa dicari dengan uji pangkat alfa sama dengan X tambah 1.
menghasilkan semua elemen tak nol? Maka jika iya, maka itu adalah elemen primitif. Nah, jawabnya tuh diketahui elemen non-nolnya tuh F3 pangkat 2 karena P-nya itu 3 dan N-nya 2. 1X, 2X, X tambah 1, X tambah 2, 2X tambah 1, 2X tambah 2. Terus polinomial tak tereduksinya itu Fx sama dengan X kuadrat ditambah 1. Satunya dipindah ruaskan, jadi X kuadrat sama dengan negatif 1. Terus karena negatif 1 itu kongruen dengan 2 modulo 3, maka X kuadrat sama dengan 2. Nah, kita mendapatkan aturan dasar operasi, yaitu setiap ada X kuadrat kita bisa ganti dengan 2. Nah, selanjutnya coba elemen primitifnya itu alpha sama dengan X tambah 1 sesuai dengan soal yang di atas. Terus disubstitusikan ke F alpha pangkat 0, alpha pangkat 1, alpha pangkat 2, seterusnya hingga alpha pangkat P pangkat N dikurangi 2. Apakah menghasilkan elemen non-nol lainnya? Nah, di sini kita substitusikan dengan aturan dasar operasi yang berlaku. X kuadrat sama dengan 2 dan modulo 3. Jadi setiap ada ini tuh di modulo 3. Pertama, alpha pangkat 0, berarti X ditambah 1 pangkat 0 sama dengan 1. Alpha pangkat 1 sama dengan X tambah 1 pangkat 1, berarti tetap sama. X tambah 1. Alpha pangkat 2, X tambah 1 pangkat 2 sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. 2X kuadrat sama dengan 2, jadi bisa diubah. Jadi 2 ditambah 2X ditambah 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3, karena 3 kongruen 0 modulo 3 berarti habis, sisanya 2X. Lalu alpha pangkat 3. Alpha pangkat 3 itu sama aja X ditambah 1 dikali X ditambah 1 pangkat 2. Di sini kita udah temukan X tambah 1 pangkat 2-nya itu 2X. Terus disubstitusikan X ditambah 1 dikali 2X. Sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 2X sama dengan, karena ada X kuadrat kita ubah jadi 2. 2 kali 2 ditambah 2X sama dengan 4. 4 itu kongruen 1 modulo 3. Berarti hasilnya 1 ditambah 2X. Terus alpha pangkat 4. Alpha pangkat 4 itu sama X ditambah 1 dikali X ditambah 1 pangkat 3. X ditambah 1 pangkat 3 itu 2X ditambah 1. Hasil dari ini jadinya 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 1. Karena 3X itu kongruen dengan 0 modulo 3, maka jadi habis. Jadi sisanya 2X kuadrat. 2X kuadrat diganti dengan 2. 2 dikali 2 ditambah 1. 2 dikali 2 itu 4 ditambah 1, 5. 5 itu kongruen 2 modulo 3. Jadi hasilnya 2. Terus alpha pangkat 5. Alpha pangkat 5 itu X ditambah 1 dikali X ditambah 1 pangkat 4. X ditambah 1 pangkat 4 itu diketahuinya 2. Jadi X tambah 1 dikali 2. Hasilnya 2X tambah 2. Terus alpha pangkat 6 sama dengan X ditambah 1 dikali X ditambah 1 pangkat 5. X ditambah 1 pangkat 5 itu 2. Berarti X ditambah 1 dikali 2X ditambah 2 sama dengan 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 1. 2X kuadrat itu sama dengan 2 dikali 2. 4X itu berarti kongruen X modulo 3. Jadi X ditambah 2. Ini 2 dikali 2, 4 ditambah 2 berarti 6. 6 itu kongruen 0 modulo 3 berarti habis, sama dengan 1. Sama dengan X. Terus alpha pangkat 7 sama dengan X ditambah 1 dikali X ditambah 1 pangkat 6.
X tambah 1 pangkat 6 itu X, berarti X ditambah 1 dikali X sama dengan X kuadrat ditambah X. X kuadrat itu 2, berarti 2 ditambah X. Terus alpha pangkat 8 sama dengan X ditambah 1 dikali X ditambah 1 pangkat 7. X tambah 1 pangkat 7 itu X. 2X tambah X. 2 ditambah X. X ditambah 1 dikali X ditambah 2 sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. X kuadrat itu 2, terus 3X itu kongruen 0 modulo 3. Berarti 2 tambah 2 itu 4. 4 kongruen 1 modulo 3, berarti hasilnya 1. Jadi pada alpha pangkat P pangkat N dikurangi 1 sama dengan, karena di sini P-nya itu 3, terus N-nya 2, jadi alpha pangkat 3 pangkat 2 dikurangi 1, T alpha pangkat 8. Ini alpha pangkat 8 tuh hasilnya kan 1. Hasilnya 1. Itu memenuhi sifat pertama, yang sifat pertama itu tadi teh. Alpha pangkat P pangkat N itu dikurangi 1, hasilnya harus 1. Maka itu disebut elemen primitif. Nah, terus jadi X ditambah 1 adalah elemen primitifnya. Karena ketika dikalikan secara berulang menggunakan rumus tadi yang alpha pangkat 0 pangkat 1 pangkat 2 pangkat 3 terus seterusnya, menghasilkan elemen non-nol lainnya dan kembali ke 1. Terus elemen yang dihasilkannya itu 1, X tambah 1, 2X, 2X tambah 1, 2, 2X tambah 2, X, X tambah 2. Mungkin cukup sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Jahid yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya dilanjut oleh Saudari Salma, kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membahas terkait contoh soal dan pembahasan. Nah, di sini yang soal pertama yaitu bangun lapangan dengan 4 elemen dari GF2. Nah, di sini kita jawab langkah pertama kita dari GF2. Di sini artinya kita bekerja dengan bilangan biner yaitu 0 dan 1. Nah, kita dalam soal ini kita ingin membuat lapangan dengan 4 elemen yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, kita ambil polinomial yang bentuknya fx sama dengan x pangkat 2 tambah x tambah 1. Nah, kita cek apakah tidak tereduksi atau tereduksi. X sama dengan 0 sama dengan 0 pangkat 2 tambah 0 tambah 1 sama dengan 1. Lalu X sama dengan 1 sama dengan 1 pangkat 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Dan 3 kongruensi 1 modulo 2. Maka hasil ini membuktikan bahwa ini tidak tereduksi. Nah, lalu untuk mencari GF4 atau lapangan dengan 4 elemen, kita gunakan rumus A tambah BX dengan A dan B elemen 0 dan 1. Nah, di sini kita buat tabelnya. BX A sama dengan 0 dan A sama dengan 1. Di sini ke bawahnya BX 0 dan 1. Nah, maka di sini hasilnya 0, lalu di sini hasilnya 1. Di sini menjadi X, di sini X tambah 1. Nah, lalu maka dihasilkan GF4 sama dengan 0, 1, X, dan X tambah 1. Nah, lalu kita tentukan relasi utama dari polinomial X pangkat 2 tambah X tambah 1 sama dengan 0. Nah, maka relasi utama yang dihasilkan adalah X pangkat 2 sama dengan X tambah 1. Next. Lalu soal yang kedua, tentukan inverse dari X dalam GF4. Nah, dari jawaban yang sebelumnya, kita cari operasi penting menggunakan relasi utama.
Nah, yang pertama kan relasi utama sebelumnya adalah X pangkat 2 sama dengan X tambah 1. Nah, lalu selanjutnya X pangkat 3 sama dengan X pangkat 2 dikali X. Nah, di sini X pangkat 2-nya sudah ada, kita masukkan berarti X tambah 1 dikali X sama dengan 1. Lalu X pangkat 4. X pangkat 4 sama dengan X pangkat 3 dikali X sama dengan 1 dikali X sama dengan X. Nah, di sini inverse itu yaitu elemen yang kalau dikalikan dengan X hasilnya menjadi 1. Nah, jadi kita harus cari perkalian perkalian X dikali A sama dengan 1. Nah, dari operasi penting itu kita tahu kalau X dikali X tambah 1 sama dengan 1, maka inverse dari X adalah X tambah 1. Next. Lalu soal yang ketiga, bangun GF8 dan tunjukkan elemen primitifnya. Nah, yang pertama kita tentukan terlebih dahulu P pangkatnya berarti GF8 berarti 2 pangkat 3. Nah, jadi kita perlu polinomial berderajat 3 dari GF2. Nah, kita ambil Fx sama dengan X pangkat 3 tambah X tambah 1. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah tak tereduksi atau tereduksi. Berarti X sama dengan 0, itu hasilnya 1. X sama dengan 1, berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Kongruensi 1, modulo 2. Berarti ini terbukti bahwa fungsi ini tak tereduksi. Lalu langkah yang kedua, kita bentuk elemen GF8. Nah, kombinasi polinomial derajat 3 berarti A tambah BX tambah C X pangkat 2 dengan elemen 0 dan 1. Nah, kalau dari soal yang pertama, caranya ada di situ. Seperti itu bedanya. Ditambah CX pangkat 2. Nah, maka akan menghasilkan 0, 1, X X pangkat 2, X tambah 1, X kuadrat, tambah 1, X kuadrat tambah X kuadrat tambah X tambah 1. Nah, lalu kita uji di sini. X pangkat 3 sama dengan X tambah 1, X pangkat 4 sama dengan X pangkat 4 sama dengan X dikali X pangkat 3, berarti X dikali X tambah 1 sama dengan X kuadrat tambah X, terus X pangkat 5 dikali X sama dengan X dikali X pangkat 4, berarti X dikali X pangkat 2 ditambah X sama dengan X pangkat 3 tambah X pangkat 2 sama dengan X tambah 1 tambah X pangkat 2 menjadi hasilnya X pangkat 2 tambah X tambah 1. Lalu X tambah X pangkat 4 sama dengan X dikali X pangkat 5. Berarti X dikali X pangkat 2 tambah X tambah 1. Berarti X pangkat 3 tambah X pangkat 2 tambah X. Berarti X tambah 1 tambah X pangkat 2 tambah X sama dengan X pangkat 2 tambah 1. Lalu X pangkat 7 sama dengan X dikali X pangkat 6 sama dengan X dikali X pangkat 2 tambah 1 sama dengan X pangkat 3 tambah X sama dengan X tambah 1 tambah X sama dengan 1. Nah, maka elemen primitifnya dapat kita ketahui bahwa X pangkat 7. Bahwa elemen primitifnya yaitu X tambah 7, X pangkat 7. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Salma yang sudah memaparkan materinya. Semua presentator telah menyampaikan pada materinya dan presentasi telah selesai. Maka izinkan saya untuk menarik kesimpulannya. Lapangan berhingga adalah lapangan aljabar dengan jumlahnya terbatas. Lapangan berhingga penting dalam teori kode korelasi kesalahan, kriptografi, serta teori bilangan dan sistem komputer. Lapangan hingga itu mengenai penjumlahan dan perkaliannya yang memenuhi sifat lapangan. Dan dalam lapangan itu sendiri ada orde lapangan, yakni banyak elemen dalam lapangan.
dan ada strukturnya dalam perkalian, yakni primitif dan sifat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada yang tidak berkenan, mohon maaf juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.